AS ingin konflik Ukraina berkepanjangan. Menurut Duta Besar Beijing di Moskow, dengan cara ini Washington berusaha untuk menghabiskan dan menghancurkan Rusia. Washington berusaha untuk memperpanjang konflik di Ukraina selama mungkin untuk melemahkan Moskow, kata Duta Besar China untuk Rusia. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia TASS yang diterbitkan pada hari Rabu, Zhang Hanhui mengatakan antara lain bahwa AS lah yang telah memprakarsai 5 putaran ekspansi NATO ke arah timur, mengarahkan revolusi warna di Ukraina, dan menggiring Rusia ke sudut dalam hal keamanan. Menurut diplomat itu, semua faktor ini digabungkan sebagai penyebab konflik saat ini di Ukraina. Dia melanjutkan untuk menggambarkan AS sebagai pemrakarsa krisis Ukraina. Zhang mengklaim bahwa dengan memberi tamparan sanksi kepada Moskow, belum pernah terjadi sebelumnya, dan memberikan lebih banyak senjata kepada Kiev. Washington berusaha untuk memperpanjang konflik bersenjata selama mungkin. Strategi ini pada akhirnya bertujuan untuk melelahkan dan menghancurkan Rusia. Duta Besar China mencatat bahwa dia melihat kesamaan antara konflik di Ukraina dan eskalasi terbaru di sekitar Taiwan. Dia menuduh bahwa Gedung Putih menggunakan cara yang sama yang sebelumnya digunakan di negara Eropa Timur. Menurut diplomat itu, fakta bahwa AS melenturkan ototnya di depan pintu China, mengatur berbagai kelompok anti-China, dan sekarang secara terbuka melintasi semua batasan-batasan dalam masalah Taiwan, hanya membuktikan penilaiannya. Dia menjuluki ini sebagai versi Asia Pasifik dari ekspansi ke timur NATO. Utusan itu menunjukkan bahwa AS secara efektif mengejar tujuan yang sama sehubungan dengan China seperti halnya yang dilakukan pada Rusia, untuk menghambat perkembangan dan kebangkitan China. Pejabat itu melanjutkan dengan berargumen bahwa krisis di Ukraina dan kunjungan terakhir Nancy Pelosi ke Taiwan menunjukkan bahwa Washington berniat menghidupkan kembali mentalitas perang dingin. Zhang menggambarkan AS sebagai kekuatan yang menghancurkan aturan internasional dan menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian di seluruh dunia. Hegemoni dan ketergantungan Washington pada kekuatan adalah tantangan terbesar bagi kemajuan dan perkembangan perdamaian peradaban manusia, tambahnya. Duta Besar China mengingatkan AS bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari Tiongkok dan telah ada sejak dahulu kala. Yang berarti bahwa setiap masalah di sekitar pulau itu semata-mata merupakan urusan dalam negeri Tiongkok. Dia juga menekankan bahwa China hari ini bukanlah China 100 tahun yang lalu yang miskin dan lemah. Diplomat itu mencatat bahwa kunjungan Pelosi ke Taiwan tidak akan mengubah realitas sejarah dan hukum, bahwa pulau itu adalah bagian dari China. Juga tidak akan menghentikan kecenderungan bersejarah reunifikasi total China. Namun, dengan kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan awal bulan ini dan dukungannya pada separatis, AS mengingkari komitmen sebelumnya terhadap prinsip satu China. Dia mengatakan bahwa itu adalah contoh terbaru dari duplikasi Amerika. Di atas kertas Gedung Putih mengaku menghormati integritas teritorial dan kedaulatan China. Tetapi dalam praktiknya tidak demikian.
Duta Besar China juga berterima kasih kepada Moskow karena berbicara menentang kunjungan Pelosi bersama dengan lebih dari 100 negara dan organisasi internasional. Zhang melanjutkan untuk memuji tingkat hubungan bilateral antara China dan Rusia, menggambarkan hubungan ini telah mencapai periode terbaik dalam sejarah. Menurut utusan itu, aliansi ini adalah kekuatan penting yang membantu membentuk dunia multikutub. Taiwan adalah wilayah yang telah diperintah secara de facto oleh pemerintahnya sendiri sejak tahun 1949. Ketika pihak yang kalah dalam perang saudara di China melarikan diri ke pulau itu dan mendirikan pemerintahannya sendiri, Beijing menganggap pihak berwenang Taiwan sebagai separatis. Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat tinggi China, termasuk Presiden Xi Jinping, secara terbuka mengatakan bahwa Beijing tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk memastikan penyatuan kembali Taiwan dengan China daratan. Dalam prinsip satu China, sebagian besar negara menahan diri untuk secara resmi mengakui kemerdekaan Taiwan. Taiwan bagaimanapun selama bertahun-tahun menikmati dukungan diplomatik dan militer yang luas dari AS, yang memelihara hubungan tidak resmi dengan pulau itu.